dan orang yang berpaling darinya menjadi penghuni neraka. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan Allah untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim, menjadi ahli Al-Quran. Allahumma amin wa rahmatullahi. Baik, kita majukan ya para jemaah kajiannya. Nanti kalau siang masih ada kesempatan untuk halaqah tahsin, maka tinggal halaqah tahsin ya. Untuk jam belajar Tuhannya kita ganti sekarang. Kita biar merasakan bagaimana belajar di tengah-tengah berjuang mengalahkan rasa kantuk. Betul ya? Apa udah gak ngantuk? Ngantuk gak Pak? Enggak? Belum. Nanti tengah-tengah ngantuk. Ya silakan melek. Kalau masih ngantuk, ngopi. Maksudnya kopinya ditetesin ke mata gitu. Paham ya? Karena kalau ngopi nggak mesti bisa hilang ngantuk gitu. Tapi kalau kopinya dimasukin ke mata gini, nah insya Allah bisa hilang ngantuknya itu. Jadi itu maksudnya ngopi itu bukan nyuruh buka ya. Atau ganjel matanya pakai korek. Nah di sini insya Allah nggak ngantuk. Baik kita lanjutkan para ikhwah dan akhwat sekalian. Terakhir kita membahas surah Al-Infitar ya. Dan kita masuk pembahasan surah Al-Mutaffifin. Ini sebenarnya bisa ya kalau serius dalam 10 hari selesai 10 juz saja. Oh, Masya Allah. Bisa itu. Karena pendek-pendek ini kan. 10 juz itu apa 10 juz? 10 juz itu sampai surat Al-Anfal. Ya bisa itu. Insya Allah bisa. Insya Allah mudah-mudahan Allah jumpakan lagi kita di tahun yang akan datang ya. Bisa lebih dalam lagi kita dan lebih banyak lagi mentadabbur Al-Quran. Walaupun bukan berarti nunggu tahun depan dulu baru tadabbur Quran ya. Surah Al-Mutaffifin termasuk surah Makkiyah. Dan surat ini dinamakan dengan surah Al-Mutaffifin dan juga Wailul lil Mutaffifin. Jadi ada bisa dua ya. Al-Mutaffifin atau Wailul lil Mutaffifin. Sebab penamaan. Yang pertama, Al-Mutaffifin dinamakan dengan nama ini karena Allah Subhanahu wa taala mengancam golongan ini di awal surat disebabkan keburukan perbuatan mereka dan besarnya dosa yang mereka lakukan. Dan apa arti dari al-mutaffifin? Al-mutaffif jamaknya al-mutaffifin, itu bentuk jamak. Kalau satunya mutaffif, taffafa yutaffifu, artinya apa? Berbuat curang, berbuat licik. Jadi golongan ini disebutkan Allah dan dinamakan menjadi judul surat karena Allah mengancam orang-orang yang berbuat curang, dan kecurangan di sini masuk dalam bagian dosa besar. Curang dalam hal ini masuk dalam bagian minal kabair, termasuk dosa besar. Yang pertama ya. Yang kedua, wail lil al-mutaffifin atau wailul lil mutaffifin
Dinamakan dengan nama ini karena Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan kalimat tersebut, ya dengan ayat pertamanya. Baik, kita bahas dari sisi atau dari tinjauan lain dulu para jemaah sekalian. Oh, nanti ya setelah ini aja, setelah masuk tema-tema surat Al-Mutaffifin. Kita lanjutkan dulu ya. Pembahasan utama surat Al-Mutaffifin. Apa intisarinya? Pembahasan utama surat ini adalah nilai etika dalam Islam. Nilai etika dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu etika itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Etika itu berarti masuknya pada perkara apa? Hah? Etika apa? Adab. Ya. Adab dalam Islam. Kalau akhlak apa akhlak? Bedanya apa antara adab dengan akhlak? Hmm? Kalau akhlak perangai ya. Makanya kalau bukan eh, akhlak dalam majelis ilmu bukan, tapi adab dalam majelis ilmu. Kalau akhlak, akhlak penuntut ilmu, perangai yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Gitu ya. Akhlak adab dalam beribadah, bukan akhlak dalam ibadah. Begitu. Itu perbedaannya. Nah, maka etika di dalam Islam ini memiliki nilai yang punya perhatian tersendiri. Baik, kita masuk di tema-tema surat Al-Mutaffifin. Tahan dulu ngantuknya sedikit lagi. Yang mulai nah, gitu untuk akhwat ya. Nah, gituin kepalanya sama temennya. Miring ini. Nah, yang pertama, tema-tema surat Al-Mutaffifin yang pertama, penegakan panji perang kepada orang-orang yang gemar mengurangi timbangan. Maksudnya di sini apa? Terancam ya. Penegakan panji perang maksudnya Allah mengancam orang-orang yang biasa mengurangi timbangan. Ini Allah firmankan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Apa ancamannya? Dengan kata-kata wail. Wailul lil mutaffifin. Dan wail para jemaah, di dalam Al-Qur'an tidak ada surat yang dimulai dengan kata wail kecuali hanya dalam 2 surat saja. Oh, bocah nggak apa-apa lah. Saya kira orang tua selalu berdiri. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan kata wail di awal surat hanya ada dalam 2 surat saja. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Nah, ini dulu lah yang dibahas ini. Oh, beda surat lain ini lagi dibahas. Pertama apa? Al-Mutaffifin. Kadang gitu ya. Terlalu apa, Bu? Terlalu semangat nyari apa? Yang depan mata ditinggalkan. Sama tuh seorang suami ke pasar terlalu semangat antarin istrinya, belanjaannya ditumpuk, pergi, istrinya tinggalin di pasar. Sering gitu ya? Ada itu. Ada. Pernah. Jadi pas nyampe rumah, dari mana? Ternyata tinggal di pasar. Gitu. Ada kemarin, kalau kemarin cerita ada kemarin baru tuh. Ada ikhwah yang ngurus greenhouse ini. Belakang sedikit ya kita cerita dulu. Memang terus semangat begitu. Jadi dia semangat eh, karena sahurnya mepet, terus dia nggak mau tinggalan jamaah. Dia pakai motor ke masjid. Semangat itu nggak mau apa namanya nggak mau masuk sampai masjid, terus pulang. Nah, pulang istirahat mau keluar lagi motor nggak ada. Benar itu Pak Ponco kemarin cerita. Motor mana? Astagfirullahaladzim. Wah, dia apa namanya kelimbungan nanya ke anaknya. Ada maling nggak tadi? Ada masuk orang nggak? Nggak ada di sini terus. Udah dia udah pasrah udahlah. Udah pang dada aja katanya. Udah pasrah aja. Akhirnya sholat apa namanya
Kalau Allah alam apa tarawih pas subuh gitu ya. Datang lagi salat berikutnya. Ternyata ada motor di masjid. Iya, waduh. Asli ini kemarin cerita asli ini. Jadi saking semangatnya ya. Jadi apa yang di depan mata pada dia pakai motor lupa tuh dia naik motor itu. Nah, ini lupa nih kita lagi bahas al-mutaffifin nyarinya yang jauh al-humazah. Baik, lihat. Allah memulai kata wail di dalam Al-Qur'an di awal surat hanya pada dua. Dan kenapa? Apa hikmahnya para jamaah? Ada yang tahu? Dan dua surat ini berkaitan dengan hak manusia. Coba perhatikan, ya enggak? Dua surat ini dimulai dengan kata wail karena besarnya hak manusia yang harus dijaga. Wailul lil mutaffifin. Dengan siapa? Manusia. Wailul likulli humazatin lumazah. Dengan manusia juga. Nah, lupa dapat faedah itu dari mana lupa. Cuma ingat gitu ya. Kayaknya di ini juga kayaknya. Itu surat baik. Wailul lil mutaffifin kan. Tapi diawali dengan itu. Karena wailul musallin salat hubungannya dengan siapa? Tahu. Tapi dimulai dengan wail dalam dua surat ini karena berkaitan dengan hak manusia dan memang ancamannya sangat besar. Kenapa? Karena dosa hak yang diambil dari manusia itu tidak akan dimaafkan sampai manusia itu yang memaafkan. Allah nggak akan biarkan begitu saja. Jangankan manusia, kambing aja yang nanduk membuat patah tanduk kambing lain dikisah dulu sama Allah sebelum nanti kemudian dijadikan tanah, dijadikan debu. Apalagi manusia yang dikasih akal, dikasih pikiran, diturunkan syariat. Maka hati-hati ya, harta yang diambil dari manusia, kehormatan yang dirobek dari manusia, oh ini bahaya. Baik. Jadi pertama, ancaman kepada orang-orang yang gemar mengurangi timbangan. Jadi inti dari kata-kata apa? Curang. Kan curam ya, curang. Nah, makna lainnya para jemaah. Ini juga perlu dibahas. Makna lain dari hakikat curang di dalam syariat para jemaah berlaku pada orang-orang yang mengurangi timbangan. Ketika dia posisinya sebagai pedagang, maka kurangi timbangan untuk si pembeli biar untungnya lebih besar. Tetapi ketika dia belanja sebagai pembeli, maka minta ditambahin. Ibu-ibu suka gitu nggak bu? Sebelum bisa. Ya maksudnya kalau belanja pasar, mang tambahan itu mang. Kita jadi itu mang kagok. Ya kan itu kan. Tapi kita yang pedagang, atuh tekor atuh kurang hiji mah gitu kan. Rugi atuh kalau ditambahin mah. Tapi walaupun nggak dikurangi, tapi artinya nggak mau melebihkan, ya nggak masalah. Selama haknya terpenuhi nggak masalah. Tapi kalau kita posisinya sebagai pembeli, pengennya dilebihin kan begitu ya. Tambahan mang, bonusan mang. Baik. Jadi hakikat kecurangan bukan hanya berlaku sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat ini, yaitu orang-orang yang apabila mereka menimbang, mereka kurangi takarannya. Ketika mereka menjadi pembeli, mereka ingin dipenuhi yastaufun. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mutaffif. Orang yang curang bukan hanya ini, tetapi orang yang curang seringkali sifat itu ada pada kita walaupun kita bukan sebagai pedagang. Para ikhwan dan akhwat sekalian. Siapa mereka yang curang? Yang mereka juga terancam, mereka yang meminta Allah memenuhi hak kita, tetapi kita tidak memenuhi hak Allah. Itu juga curang. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya pengen ini ya Allah, saya pengen ini. Kemudian kita tagih, ya Allah, saya sudah berdoa ya Allah. Mana janji engkau? Engkau akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada engkau. Nah, sholatnya tepat waktu atau tidak? Zikirnya rajin atau tidak, baca Qur'annya, tadaburnya, dan hak-hak Allah yang lainnya dipenuhi atau tidak? Ternyata banyaknya tidak. Artinya dia curang. Ketika ditagih hak Allah, dia abai. Tetapi ketika meminta hak kepada Allah, dia pengen
Pengen dia apa? Pengen dipenuhi. Curang nggak itu? Curang. Doa pengen dikabulin, dipanggil adzan, nanti lagi. Dipanggil sholat, nanti lagi. Dipanggil ibadah, nanti lagi. Itu juga hakikat orang-orang yang curang. Ya sama kan tadi minta dipenuhi ketika sebagai pembeli, ketika sebagai pedagang dikurangi. Ketika kita sebagai hamba minta di apa namanya? Minta diskon tuh ibadah tuh. Ah, segini aja deh, segini aja deh, segini aja deh.